Ya, shalom, damai di hati, hikmat marifat di otak, di jiwa kita, dan berkat di tangan kita. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima berkat Tuhan di hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
kami ya Bapa. Terangi jiwa kami dengan firman-Mu. Nyatakan anugerah-Mu lagi ya Bapa. Kuduskan, sucikan hati dan hidup kami dengan kuasa pengampunan, kuasa darah dan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk menikmati berkat-Mu hari ini lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu di kesempatan lagi. Karuniakan kepada kami berbagai ragam hikmat dan pengetahuan, hikmat dan akal budi. Wahyukan firman-Mu yang baik, yang benar, yang kudus. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas 19, kita baca firman Tuhan ini. Ya, di ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi saya akan membacakan ayat 9-10 saja. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini menjelaskan kisah seorang yang tinggal di kota Yeriko bernama Sakeus. Kita tahu Yeriko ini adalah kota yang fenomenal, kota yang misterius, saudara. Kenapa misterius? Karena awal mula kota ini direbut dan dihancurkan oleh Yosua. Di Yosua pasal 6 ayat 20 dan 21, ya, Yosua menghancurkan dengan cara Tuhan, yaitu Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengepung kota ini dengan cara berjalan keliling selama 7 hari, dan hari ke-7 mereka berkeliling 7 kali dan mereka bersorak, maka kuasa Tuhan terjadi dan tembok ini pun hancur, saudara. Ya, para arkeolog menemukan tembok kota Yeriko dibuat dari batu bata, saudara. Ya, mereka gali, mereka temukan, ya, saya temukan di kamus Alkitab mengatakan mereka temukan bahwa memang betul di situ ada timbunan, ya, timbunan puing kota ini, saudara, ya. Itu kalau saudara lihat di kamus Alkitab, saudara, itu ada. Nah, kota ini setelah dirobohkan, dihancurkan, maka juga kota ini dikutuk oleh Yosua, tidak boleh dibangun kembali, ya. Ini kota terkutuk dari Yosua pasal 6 ayat 26, saudaraku, ya. Dikutuk, ya. Lalu kota ini asal seorang ibu ratu, Ratu Rahab, saudara. Ini menjadi keturunan orang Yahudi, khususnya suku Yehuda, saudara, Rahab. Di pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Nah, dibangun kembali di dalam 1 Raja pasal 16 ayat 34. Kota dibangun kembali dengan korban nyawa, saudara. Nah, ini. Nah, lalu yang kedua, mengapa Tuhan Yesus datang di kota Yeriko, saudara? Alkitab mengatakan bahwa ia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bacaan tadi, saudaraku. Di Yeriko ini ada orang buta yang sangat miskin, orang kaya sekali bernama Sakeus. Nah, ini, saudara. Jadi, kota ini terkutuk dan masyarakat di dalamnya ada yang kaya sekali, ada koruptor, saudara, orang-orang tidak jujur, ada orang miskin dan buta, saudaraku. Sehingga semua masalah manusia ini harus dijawab dengan kuasa pemberitaan Injil. Nah, ini. Jadi Injil diberitakan itu terjadi pemulihan, terjadi keselamatan, terjadi pembaharuan, dan kota yang tadi dikutuk menjadi ubahkan kota penuh sukacita, saudara. Karena di dalam pengertian Yeriko artinya kota penuh keindahan, saudara, ya. Jadi kota ini penuh keindahan. Nah, jadi kita melihat bahwa kenapa, saudara, Sakeus ini
diselamatkan. Nah ini saudara ya. Jadi kota Yeriko sudah itu tempat yang harum, artinya dia harum semerbak. Bukan datang mengubah, begitupun hidup kita, keluarga kita saudara. Tatkala kita menyambut Yesus, menyambut Injil, maka kita akan diubahkan menjadi harum semerbak. Alkitab berkata, kamu membawa dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Dan keharuman terjadi seperti kota Yeriko, artinya kota yang harum, saudaraku. Nah, siapa Sakeus ini? Sakeus itu dari bahasa Ibrani Sakaria, saudara, ya. Artinya murni. Sakeus, dia murni, dan Sakeus ingin sekali, dia sudah kaya secara finansial, punya uang banyak, punya aset melimpah, saudara. Tapi dia tidak ada kepuasan dalam dirinya. Dan dia ingin melihat, kenapa Alkitab mengatakan bahwa hari ini, dalam kisah Sakeus ini, Yesus hanya melintas di kota ini. Artinya dia numpang lewat gitu ya. Numpang lewat dengan murid-muridnya, saudara ya. Ternyata ada seorang yang sangat haus, sangat rindu ingin melihat Yesus, saudara. Siapa namanya? Sakeus. Badannya pendek, Alkitab mengatakan, sehingga dia mesti berusaha bagaimana melihat, dia panjat pohon. Nah ini semua ada makna-makna rohani, saudaraku. Jadi kalau kita ingin diselamatkan, pertama kita mesti punya kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Ya, orang ingin membayar kerinduan kehausannya, sudah dia bisa mengembara naik pesawat terbang, mungkin ke Israel, ke Eropa, ke Korea Selatan, untuk bisa mendengar atau ikut konferensi umpamanya, sudah dengan harganya jutaan, ya, menyiapkan anggaran begitu banyak demi untuk melakukan apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan, saudara. Begitupun kita semua, suatu kerinduan yang dalam sekalipun mahal, lakukan ya, dengan cara kita mencari Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati, memberikan kita kemenangan. Seperti Sakeus ini, saudara, dia punya kerinduan yang besar. Dia tinggalkan gengsinya, dia mesti panjat pohon. Nah, di abad modern kita nggak mungkin lakukan seperti ini, tetapi kita bisa lakukan dengan cara kita buat celengan, umpamanya celengan untuk perayaan rohani, ya. Ada seminar, ada webinar, ada KKR, ada apa lagi, saudara, pesta rohani di mana-mana, mungkin di Makassar, di Jakarta, di Amerika, saudara, di Eropa, di Israel, saudara. Kita bisa pergi, saudara. Itu namanya kerinduan yang dalam dengan harga korban yang tinggi, saudara. Dalam Sakeus ini. Nah, dalam tindakan Sakeus seperti ini, maka Tuhan melihat, merasakan, saudara. Karena Alkitab mengatakan begini, mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada orang yang rindu, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, ini kira-kira sungguh-sungguh, saudara. Mata Tuhan menjelajah, melihat batin manusia. Begitupun kita semua di kesempatan ini. Kalau kita punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan, ya, seperti dalam penglihatan Rasul Paulus di dalam Kisah 16, ada tangan yang menggapai-gapai dari Makedonia. Mari menyeberang, tolong kami, saudara. Peristiwa di Makedonia, orang-orang tertindas, teraniaya karena masalah ketidakadilan, saudara. Sehingga Tuhan utus Paulus dan pemberita Injil ke sana. Dan mereka diselamatkan, saudara. Begitupun kita semua. Telah muncul kehausan, kelaparan, saudara. Kerinduan. Yang gak jadi soal jarak atau ya tempat yang jauh. Kita bisa datang untuk menerima Injil. Salah contoh di Alkitab, sida-sida Ethiopia, saudara. Bayangkan, dari Ethiopia ke Israel, saudara, dia pakai bendi, pakai kereta. Berapa lama jalan itu? Itu berhari-hari, panas, terik, saudara. Dia tidak perlu, saudara. Dia ingin datang menyembah Tuhan di Israel. Dia melangkah, dia setelah menyembah, dia balik. Tuhan perintahkan kepada Filipus ke sana. Temui sida-sida Ethiopia, saudara. Kenapa? Karena kerinduan yang dalam. Begitupun saya dan saudara, kalau kita rindu kepada Tuhan, apapun bisa kita lakukan, berapapun kita bisa bayar, saudara. Kita akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Kalau Yesus melihat kerinduan Sakeus seperti dari batinnya, dia berkata, turun dari pohon itu. Aku akan menumpang di rumahmu. Wow, hebat, saudara. Di antara ratusan, bahkan ribuan orang di Yeriko, seorang inilah yang layak Tuhan menumpang di rumahnya, saudara. Itu artinya bahwa Sakeus menerima Tuhan dengan sukacita. Amin. Ya, tanda seorang bersuka cita bukan karena apa-apa, karena Tuhan, kebenaran, keilahian, ya, masuk dalam dirinya, saudara. Wow, penuh sukacita, meluap-luap, saudara. Amin.
meluap-luap, wah kegirangan, saudara. Tidak ada taranya, saudara. Kenapa? Karena bagian hidup kita, bilik hidup kita, saudara, penuh sukacita. Mengapa? Karena kita di tahun yang ketidakadilan, ketidakbenaran, saudara, kemunafikan di sekitar kita, saudara, membuat kita murung sakit hati. Waktu Yesus masuk, ada damai yang meluap-luap keluar. Sukacita, saudara, melimpah-limpah. Amin. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Kata Nehemia pasal 8 ayat yang ke-9. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Nah ini, saudara, ya. Dia turun dan makan bersama-sama dengan murid-murid, menjamu Yesus, ya. Alkitab tidak mengatakan nginap atau ini, sudah hanya menumpang, saudara. Dan ada perubahan terjadi, saudara. Perubahan apa? Pertama, perubahan tindakan Zakeus ini. Alkitab berkata, kalau aku peras seseorang, aku akan kembalikan. Itu perubahan tindakan, saudara. Yang kedua, perubahan kasih. Dia berkata begini, aku akan kembalikan 4 kali lipat, saudaraku. Dan dia berkata lagi, setengah dari harta, ya, perubahan terjadi. Dia murah hati, saudara, ya, murah hati. Ini luar biasa. Pengorbanan Bapak Ibu, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, itu Tuhan perhitungkan, saudara. Ya, setengah dari harta, bayangkan, setengah harta Zakeus dia persembahkan pada orang-orang miskin. Saya bayangkan, saudara, dia bisa mensuplai ini, mensuplai itu, menolong sana, menolong ini, saudara. Kenapa? Karena ciri orang selamat pertama sukacita, yang kedua perubahan pikiran, perubahan tindakan, perubahan perbuatan, dan murah hati, saudaraku. Ini terjadi sehingga Yesus berkata, hari ini telah terjadi dalam rumah ini keselamatan, ya, karena orang ini pun anak Abraham. Abraham punya kelakuan itu, haus kepada Tuhan, merindukan Tuhan, saudara, melayani pekerjaan Tuhan, berkorban untuk Tuhan, bahkan berkorban untuk orang-orang susah di sekitarnya, saudara. Ya, saudara lihat dalam Lukas 16, Yesus berkata bahwa ada seorang pakai jubah ungu dan tidak menolong Lazarus, ya, dan orang itu anak Abraham, saudara. Tuhan tidak anti orang kaya, saudara. Tuhan hanya marah kalau engkau diberkati Tuhan dan tidak menolong orang lain. Tuhan marah di situ, saudaraku. Karena itu mari kita renungkan firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita lakukan, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Ya, amin. Karena itu mari kesimpulannya bagi yang pertama, saudara. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai, jangan menggantikan Yesus dengan apapun. Izinkan Tuhan Yesus bersemayam dalam otak, dalam pikiran, perasaan kita. Dia menjadi pusat kehidupan. Itu pertama. Yang kedua, memiliki sifat haus dan lapar akan Tuhan. Terkadang kita jenuh, kita bosan, kita malas, saudara. Tapi mari hadirkan Tuhan dengan cara bagaimana? Renungkan karya salib Tuhan. Dia yang baik, dia yang kudus, dia rela disiksa, dihina untuk saya. Saya ini apa? Saya bisa hidup menikmati ini dan itu karena kebaikan hati Tuhan. Akan muncul sifat haus dan lapar lagi, saudara. Bahwa hidupku hanya layak kalau Tuhan melayakkan aku. Ini, saudaraku, ya. Yang ketiga, saudara, Tuhan ingin kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan apa perintah Tuhan, lakukanlah itu. Ya, berbuat baiklah selama masih hidup, saudara. Karena Alkitab berkata, waktu kita meninggal, saudaraku, kebaikan itu akan menyertai kita sampai ke alam kekal sana. Amin. Alkitab berkata perbuatan baik akan menyertai kita. Dan Tuhan berkata bahwa kita akan diberkati Tuhan kalau kita melakukan kebaikan kepada siapapun. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Saya berdoa hari ini, Tuhan, biar berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu. Angkat beban di dalam hati, dalam pikiran. Dan di depan mereka, Tuhan, halaukan batu-batu penghalang, halaukan kekuatan jahat. Tuhan memberi kemenangan, memberi mujizat kepada, memberi pertolongan kepada. Lihat tangan Tuhan yang murah, yang kaya menyertai-Mu. Tuhan mau damai sejahtera, memberi kemenangan, menyembuhkan penyakit-Mu, dan juga menyertakan anugerahnya kepadamu. Jangan takut, Tuhan besertamu hari ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan kebaikan itu menyertai kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Shalom. Damai di hati, hikmat marifat di otak, di jiwa kita, dan berkat kemurahan, kekayaan menyertai-Mu. Amin, amin.